Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelas Berkom 02, kelompok 6 Blackcurrant, akan mempresentasikan study case yang telah kami kerjakan. Berikut adalah anggota kelompok kami, dan di sini kami mendapatkan case tentang Smart Waste Collection Scheduling. Nah, mari kita mulai dari akar masalahnya. Saat ini, truk pengangkut sampah di perkotaan seringkali beroperasi mengikuti rute dan jadwal yang sudah tetap. Pendekatan tradisional ini menimbulkan inefisiensi yang signifikan. Seringkali kita melihat tempat sampah sudah meluap sebelum jadwal pengumpulan tiba, ataupun sebaliknya. Truk membuang waktu dan bahan bakar untuk mengangkut tempat sampah yang masih setengah kosong. Solusi dari masalah ini adalah implementasi tempat sampah pintar yang dilengkapi sensor untuk melaporkan tingkat kepenuhan secara real time. Dan berdasarkan masalah ini, tujuan utama dari proyek komputasi kami adalah mengembangkan sistem yang mampu menentukan rute dan jadwal pengumpulan sampah secara dinamis. Dengan sistem yang dinamis, kita bisa menekan biaya operasional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pada proyek Smart Waste Collection Scheduling System ini, saya, Muhammad Arsya, bertanggung jawab untuk merancang fondasi data menggunakan konsep Object Oriented Programming. Spesifiknya, saya akan mengembangkan arsitektur kelas waste bin dan metode untuk memantau level sampahnya. Di sini saya memakai konsep dasar, yaitu dinamakan class waste bin. Class waste bin dirancang sebagai cetak biru ataupun blueprint untuk mempresentasikan satu unit tempat sampah pintar secara virtual. Kelas ini bertugas menyimpan berbagai informasi dan status penting dari setiap lokasi tempat sampah. Dan di sini kami menggunakan atribut yang meliputi ID tong sampah dan nama lokasi tempat sampah. Yang kedua adalah fill level. Fill level adalah persentase kepenuhan sampah saat ini dari 0 sampai 100%. Kemudian setelah sudah mendapatkan fill level, maka kami akan menggunakan juga notification send. Ini adalah sistem untuk melacak apakah notifikasi penjemputan sudah dikirimkan ke truk. Kemudian yang terakhir adalah bin status, menandakan kondisi tempat sampah dengan nilai bawaan default ataupun normal. Bisa dilihat berikut contoh ilustrasi codingannya seperti ini. Kemudian yang kedua saya menggunakan logika pemantauan, yaitu method check level. Method check level ini berfungsi untuk memeriksa persentase data kepenuhan terbaru dari sensor dan menentukan status tempat sampah. Dan di sini kami dalam membuat Python-nya, kami menerapkan penyeleksian kondisi if, else if, dan else. Dan kami bagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi kritis, di mana kapasitas sampah melebihi dari 80%. Di sini sistem akan mengubah status menjadi penuh atau perlu diangkut dan memicu sistem notifikasi, which is true, yang akan nantinya diambil oleh truk. Kemudian kondisi kedua adalah kondisi waspada, which is lebih dari 60%, mengubah status menjadi peringatan namun belum perlu memanggil truk pengangkut notification send. Kemudian yang ketiga adalah kondisi aman. Ketika tong sampah kapasitasnya di bawah 60%. Status akan berjalan normal tanpa ada tindakan lanjutan. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan sistem. Setelah truk menyelesaikan tugas pengangkutan, method reset after collection akan dijalankan. Fungsi utama metode ini adalah meriset persentase tingkat kepenuhan kembali ke angka 0, menghapus status notifikasi sebelumnya, dan memperbarui label status tempat sampah menjadi sudah diangkut menandakan siklus siap diulang kembali. Berikut adalah ilustrasi kode Python-nya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Salsabila Rahdatul Ais dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan hmm, bentar, bagian function notification and schedule. Nah, slide pertama ini, bagian ini, mon- eh, pada bagian ini saya menjelaskan 2 function utama, yaitu schedule collection dan send notification. Nah, kedua function ini digunakan ketika tempat sampah sudah mencapai batas penuh. Jadi, sistem tidak hanya mendeteksi tempat sampah penuh, tetapi juga langsung membuat jadwal pengakuan dan membuat pesan notifikasi. Next. Oke.
Nah, kemudian yang kedua itu ada function schedule collection. Nah, function schedule collection ini berfungsi untuk membuat jadwal pengangkutan sampah. Yang pertama itu program mengambil waktu saat ini menggunakan DTTime. Terus setelah itu program menambahkan 1 jam. Artinya, ketika tempat sampah terdeteksi penuh, truk dijadwalkan datang 1 jam kemudian. Kemudian jadwal tersebut diubah ke format jam dan menit menggunakan start time supaya tampilan lebih mudah dibaca. Selain itu, data pengangkutan juga disimpan ke dalam dictionary collection history yang berisi waktu notifikasi, level kepenuhan, dan jadwal pengangkutan. Next. Nah, yang ketiga itu function chain notification. Nah, function chain notification ini digunakan untuk membuat pesan notifikasi. Function ini menerima 2 parameter, yaitu bin obj dan schedule time. Nah, bin obj ini berisi data tempat sampah seperti lokasi dan level kepenuhan, sedangkan schedule time adalah jadwal pengangkutan yang sebelumnya dibuat oleh function schedule collection. Nah, pesan notifikasi yang dibuat berisi lokasi tempat sampah, presentase kepenuhan, dan jadwal pengangkutan. Function ini menggunakan return message, jadi pesan tidak langsung dicetak, tetapi dikembalikan agar bisa digunakan atau ditampilkan di bagian program lainnya. Next. Halo semuanya, perkenalkan kembali saya Jasmirania Maeswari dengan NPM 25066457775. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai display status, level bar, dan juga input. Nah, untuk display status sendiri codingannya seperti ini dengan fungsi digunakan untuk menampilkan seluruh status smart waste bin dalam bentuk tabel monitoring. Informasi yang ditampilkan diputi lokasi bin, level kepenuhan, status tempat sampah, serta notifikasi secara terstruktur dan juga rapi. Selanjutnya ada level bar yang digunakan untuk membuat visualisasi level kepenuhan tempat sampah dalam bentuk progress bar. Selanjutnya yaitu ada validasi input user dengan code seperti ini, yaitu yang digunakan untuk meminta input dari user dengan validasi nilai minimum dan maksimum. Nah, nanti programnya akan terus meminta input sampai user memasukkan angka yang valid sesuai rentang yang memang sudah ditentukan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kalisetia dari kelompok 6 juga. Saya akan menjelaskan tentang loop monitoring dan display tabel output. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang alur kerja sistemnya terlebih dahulu. Jadi alur kerja sistemnya itu ada 5, di mana yang pertama itu pilih mode. Nah, modenya itu bisa manual atau otomatis, tergantung kita pemakaiannya mau gimana. Terus yang kedua baca levelnya, di mana levelnya itu ada sensor atau input user. Yang ketiga ada cek statusnya, di mana statusnya itu bisa normal, peringatan, atau penuh. Kalau misalnya sampah yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut udah penuh, jadi statusnya bisa dilihat. Terus yang keempat ada notifikasi. Notifikasi itu jika level lebih dari 80%. Terus yang kelima ada riwayatnya. Riwayatnya itu kita bisa menyimpan jadwal alur kerjanya. Nah, pada setiap siklus, sistem mengecek seluruh bin lalu menampilkan tabel status dan notifikasi truknya. Selanjutnya ada konsep pemrograman yang diterapkan. Konsep pemrograman yang ditetapkan itu menunjukkan beberapa konsep dasar dan OOP, di mana ada variabel dan konstantanya. Terus yang kedua ada list, tuple, dan dictionary-nya. Terus yang ketiga percabangan, if or elif atau else. Yang keempat ada perulangan, itu for and while. Ada function modular. Yang kelima ada validasi input, dan yang terakhir ada object oriented programming. Nah, ini ada contoh strukturnya. Terus
Ini ada contoh struktur keputusannya di mana if fill level sama dengan 80, jadi statusnya itu penuh. Terus kalau if fill levelnya itu sama dengan 60, statusnya itu peringatan. Dan kalau else itu statusnya normal. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang simulasi outputnya. Nah, simulasi outputnya itu saat level lebih dari 80% itu statusnya berubah menjadi penuh, notifikasi truk dibuat, terus jadwal masuk ke dalam collection history, terus yang terakhir riwayat ditampilkan di akhir program. Nah, ini bentuk monitoring smart waste bin-nya di mana kita memberi contoh di mana lokasinya itu ada di Jalan Margonda, Jalan Dewi Sartika, di Jalan Raya Bogor. Nah, untuk Jalan Margonda sendiri itu di angka 85%. Jadi artinya itu dia tuh penuh dan perlu diangkut. Terus kalau di Jalan Dewi Sartika itu statusnya normal jadi belum perlu diangkut. Nah, kalau misalnya di Jalan Raya Bogor itu 62% dan membentuk peringatan. Nah, kalau misalnya udah peringatan gitu berarti kita harus lebih cepat untuk sebelum penuh statusnya. Nah, terus ada notifikasi juga di mana truk itu bakal dijadwalkan untuk menjemput ketika sampahnya sudah penuh. Udah deh, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.